Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Hari Rabu tanggal 27 Mei 2026. Saya mengajak kita sekalian merenungkan kutipan Injil Markus bab 10 ayat 32 sampai 45. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem. Yesus berjalan di depan, para murid merasa cemas, dan orang-orang yang mengikuti dia dari belakang pun merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya, dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi pada dirinya. Yesus berkata, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ia akan diolok-olok, diludahi, disesah, dan dibunuh, dan sesudah 3 hari ia akan bangkit." Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus. Mereka berkata, "Guru, kami harap engkau mengabulkan suatu permohonan kami." Jawab Yesus, "Apakah yang kalian ingin kuperbuat bagimu?" Mereka menjawab, "Perkenankan kami untuk duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, seorang di sebelah kanan, seorang di sebelah kirimu." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Kalian tidak tahu apa yang kalian minta. Sanggupkah kalian meminum piala yang harus kuminum dan dibaptis dengan pembaptisan yang harus kuterima?" Mereka menjawab, "Kami sanggup." Yesus lalu berkata kepada mereka, "Memang kalian akan meminum piala yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan pembaptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kanan atau kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang yang baginya telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kalian tahu bahwa orang-orang yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tetapi janganlah demikian di antara kalian. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kalian, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kalian, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Sebab Anak Manusia pun datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi orang banyak." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Yesus menegaskan, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Penegasan Yesus ini disampaikan ketika Yakobus dan Yohanes meminta kepada Yesus supaya kelak mereka diperkenankan untuk duduk dalam kemuliaannya, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kiri. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, apa yang diminta oleh Yakobus dan Yohanes adalah sesuatu yang sangat manusiawi. Itu juga yang dikejar oleh banyak orang di tengah dunia. Ketika orang yang mereka dukung, yang mereka kagumi, kemudian menjadi pejabat, menjadi bos, penguasa, orang berharap akan mendapatkan jatah jabatan. Itu sekali lagi manusiawi, saudari-saudara. Tapi justru karena itu Yesus menegaskan lagi kepada mereka bahwa kalau kamu ingin menjadi besar, kamu harus menjadi pelayan. Kalau kamu ingin menjadi terkemuka, maka kamu harus menjadi hamba bagi semua orang.
Saudari dan saudara umat beriman terkasih, suatu godaan yang paling besar dalam dunia dewasa ini adalah godaan untuk menjadi terdepan, terkemuka, dengan jabatan, dengan gelar, dengan kehormatan, nama besar. Ketika Yesus datang dan memperlihatkan pekerjaan Allah yang besar dan mulia, para rasul pun berpikir bahwa berada di sekitar orang yang memiliki kuasa seperti itu adalah suatu kehormatan yang luar biasa. Yakobus dan Yohanes sekali lagi tidak ingin kehilangan peluang, maka di saat Yesus berbicara tentang misi kedatangannya serta tantangan yang dihadapinya, mereka berdua langsung meminta posisi, meminta jabatan tertentu. Saudari dan saudara umat beriman terkasih, jabatan dan kuasa yang diterima manusia sesungguhnya adalah suatu bentuk pelayanan, bentuk pengabdian, bentuk pengorbanan yang bertujuan mengantar orang lain sampai kepada kesejahteraan bersama lahir dan batin. Melayani menjadi jiwa dari kehidupan bersama. Karena itu, apapun jabatan yang Anda terima, yang Anda peroleh, yang Anda capai dalam tata kehidupan ini, entah di dunia sekuler, hidup bermasyarakat, maupun di dalam pelayanan gereja saudara-saudari, hendaknya kita terima, hendaknya kita hayati sebagai bentuk pelayanan terhadap sesama. Kita hidup untuk saling melayani. Bahkan jati diri seorang Kristiani adalah kemampuan untuk mengabdi, kemampuan untuk melayani mereka yang lebih-lebih yang kecil, yang miskin, yang dipercayakan kepada mereka. Saudari dan saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, kita perlu selalu mengamalkan kasih persaudaraan dan menjadi pelayan orang lain, mulai dari hal-hal yang kecil, mulai dari perkara-perkara kecil, hingga perkara-perkara besar. Cobalah sekali-sekali tersenyum kepada orang asing. Cobalah sekali-sekali memberikan tips kepada mereka yang hidupnya susah, yang berjuang untuk menghidupi keluarga. Bisa jadi mereka adalah pekerja, bisa jadi mereka adalah pegawai-pegawai kecil. Cobalah sekali-sekali memungut sampah dan menaruh pada tempatnya. Atau memberikan tempat duduk kepada orang yang membutuhkan atau lebih membutuhkan. Kita dapat terlibat dalam kegiatan-kegiatan macam-macam, kerja bakti atau bakti sosial, donor darah, terlibat dalam hajatan orang-orang di sekitar kita. Kita dapat memberikan sumbangan kepada saudara-saudari yang sakit, yang berduka, yang miskin dan berkekurangan. Kita dapat ikut ambil bagian dalam karya misi yang dilakukan oleh lingkungan, oleh wilayah, oleh paroki, maupun keuskupan. Pendeknya saudara-saudari, semangat pelayanan semestinya mewarnai seluruh pekerjaan, seluruh karya dan aktivitas kita. Janganlah kita berharapkan jabatan tetapi tidak mau melayani. Janganlah kita berharap mendapatkan kuasa tetapi tidak ingin mengabdi. Karena sesungguhnya, seperti kata Yesus, barang siapa ingin menjadi besar, dia harus menjadi pelayan. Barang siapa ingin menjadi terkemuka, dia harus menjadi hamba bagi semua. Saudari dan saudara umat beriman terkasih, moga-moga firman Tuhan hari ini meneguhkan semangat pelayanan kita di dalam macam-macam pekerjaan dan aktivitas, dalam macam-macam status dan jabatan, dalam macam-macam situasi dimanapun kita berada dan hidup. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu yang meneguhkan kami untuk memiliki semangat
pengabdian, semangat pelayanan kepada orang-orang di sekitar kami. Kuatkan kami agar kami tidak mencari jabatan dan kehormatan, tetapi tidak mau melayani, tidak mau mengabdi. Dan mampukan kami untuk melayani sesama dalam hidup ini sebagai bentuk partisipasi kami dalam karya-Mu yang mulia. Terpujilah Engkau Tuhan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara. Atas mereka kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita segala rencana, karya dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat.